pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifah dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema-tema yang menarik yang ada di sekitar kita. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus penting untuk menaati protokol kesehatan. Namun selain itu kita juga harus berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga imun kita. Nah saudara, salah satunya adalah dengan rutin berolahraga. Saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai olahraga yang seru untuk dilakukan di masa pandemi COVID-19, yaitu olahraga gateball. Dan di pagi hari ini saudara, kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber di pagi hari ini, yaitu dengan Kang Heri Dwi selaku Ketua Klub Gateball SU42 dan juga bersama dengan Teh Oci Rosna Dewi selaku pemain gateball. Selamat pagi Akang, Teteh. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Selalu baik ya, apalagi di masa pandemi ini harus semakin semangat, Ya. sehat dan juga rajin berolahraga ya. Oke, aku membahas dulu nih kepada Kang Heri dulu nih. Nama klubnya adalah SU42. Boleh ceritain dulu Kang, kenapa SU42, latar belakangnya, itu gimana Kang? SU42 ya, SU42 singkatan dari Sumatera nomor 42. Sumatera nomor 42, itu adalah? Itu adalah alamat sekolah SMP Negeri 2. Oke, jadi masa lalu flashback lagi ya, sekolah zaman SMP. Itu gimana bisa terinspirasi kenapa SMP 2 nih? Ini, gateball itu kan basisnya komunitas. SMP 2 alumninya komunitas. Oke. Jadi kita gampang nyerang. Oh iya. Kira-kira gitu loh. Berarti memang kalau Kang Heri sendiri alumni SMP 2. Kalau Teh Oci juga? SMP 2 Oh, juga. sama, iya berarti aku nggak bisa gabung gitu. Enggak juga. Bisa ya? Oke, bisa. kita bahas lagi nanti kalau untuk gabung ya. Kang, kalau misalkan kaitannya nih gateball dengan klub, itu seperti apa sih? Jadi gini, di Pergasi itu ada organisasi. Hmm, Ada organisasi besarnya namanya Pergasi. Oke. Pergasi punya klub. Oke, Jadi di klub bawahnya ada klub ya Kang ya? Nah, kita organisasi yang paling bawah. Oke, klub-klub itu selanjutnya adalah SU42 ini ya. Oke, dari kapan nih Kang SU42 ini sudah mulai didirikan dan juga Baru dari Tanggal Juli. 18 Juli ya? 18 18 Juli Juli ya? 2020. Berarti kurang lebih sudah beberapa bulan yang lalu, tapi sudah banyak juga yang bergabung ya Kang? Sekarang kalau Sekarang 25 lah, baru 25. 25. Itu siapa aja nih Kang? Apakah teman terdekat Teteh Akang dulu atau gimana? wah, nih? itu Enggak? justru seluruh angkatan ada. Oke. Dari yang paling anggap senior, ya, Ya. yang kira-kira umurnya udah di atas 70, Oke, masih gabung ya? Iya. ya, dan Oh. yang baru kira-kira yang umurnya 38-40 lah. Oke. Masih di angka yang 30 plus lah. Oke, ada lah ya mulai dari umur segitu Iya, sampai yang mencapai 70 pun masih gabung ya. Coba ke Teh Oci nih. Teh, sejak kapan gabung itu dari awal atau gimana nih Teh? Justru kalau aku memang dari mulai sebenarnya kalau denger gateball itu udah lama banget ya, Oke. maksudnya udah hampir 2 tahunan lah. Cuman kayak apa ya nih olahraga gitu, belum tertarik, terus tiba-tiba Kang Heri ngajak, ayolah cobain dulu, lihat dulu. Tapi sebelum itu kita mesti punya dulu komunitasnya, karena Oke. kan minimal 5 orang lah bisa main gitu. Akhirnya kita kumpul-kumpul cobain deh gitu ya. Jadi deh, akhirnya ikut dari mulai tanggal 18 18 Juli itu ya. 2020, Kang Heri juga Teh Oci udah mulai bersama gabung gitu ya. Iya. Oke. Kenapa Teh berminat untuk gabung di sini nih? Ini berawal dari sebetulnya pandemi ini ya. Oke, Pandemi betul. ini kan saya banyak olahraganya tuh kadang di dalam ruangan kan, kayak yoga atau apa itu sekarang udah nggak boleh kan. Olahraga apa ya yang mesti, terus kita mesti dapat sinar matahari pagi katanya, wajib kan. Jadi akhirnya apa ya olahraga, terus begitu ditawarin, ini kayaknya menarik juga karena ada di lapangan terbuka. Betul. Dan kita nggak terlalu harus berdekatan, berjarak juga aman, dan pakai masker pun kita main nggak ada masalah. Oke. Jadi masih kalau misalnya kayak bersepeda pakai masker kan nggak mungkin gitu ya. ya. Kalau ini aman lah Aman. gitu ya. Jadi Oke. oke deh aku coba gitu. Akhirnya sekali main, oh asik juga gitu. Oke. Karena di sini banyak banget deh apa ya dapat banyak kalau saya. Karena selain hanya belajar main, tapi di sini juga kita mesti fokus, mesti jadi belajar sabar juga Iya, gitu karena kan betul. kadang main lagi nggak bener gitu ya, kalau nggak fokus tuh nggak masuk tuh, aduh ujian kesabaran deh pokoknya gitu. Sambil ya. Iya. Ini memang banyak juga manfaat yang dirasakan Teh. Betul, Teh Oci, iya. Yang paling dirasakan untuk kesehatan seperti apa Teh? Mungkin kalau menjaga imunitas itu kan harus happy ya. Iya, betul. Dan kita main di sini happy banget gitu. Jadi banyak sisi bahagianya. Karena
ya gitu saling support. Di situ kan ada main gateball itu ada kita saling support antar tim, tapi juga ada persaingan, tapi juga ada strateginya gitu. Jadi menarik lah gitu, bikin happy, pulangnya bikin happy gitu ya. Capek juga lupa gitu teh ya. Iya, capek juga. Padahal ya untuk sampai Lembang itu jauh ya lumayan. Iya, betul. Tapi selalu pulang bahagia happy gitu. Ya, membuat imun juga semakin baik ya teh ya pastinya. Kalau Kang Heri nih selaku ketua klub, apa nih Kang yang paling dirasakan untuk kondisi tubuh atau imun sendiri nih Kang? Satu yang sekarang langsung dirasain ya, kita harus bangun pagi. Bangun pagi yang biasanya juga nyantai ya Kang ya? Agak santai, sekarang jam udah subuh pasti, ya kan? Bangun pagi, siap-siap lah ya Kang ya? Nggak bisa. Betul. Karena rumah berangkat jam 7. Oke, jam 7 tuh udah siap-siap ya Kang? Udah ready langsung berangkat ke sini. Karena kita kan lagi nyari matahari. Oke, benar ya. Karena juga sambil moyan kalau Sunda mah ya Kang teh ya, berjemur juga penting banget untuk menjaga imun, daya tahan tubuh gitu ya. Kalau untuk dari selama berjalannya latihan nih, apakah rutin setiap hari atau seperti apa nih Kang teh? Sementara kita ambil seminggu 2 kali minimum. Minimal 2 kali seminggu. Senin, Kamis. Itu minimum ya. Tapi kenyataannya bisa seminggu. Oh, kalau lagi seru, ayo lagi gitu ya. Kadang-kadang klub lain yang main kita ikutan yuk gitu. Karena udah jadi ketagihan. Kalau main di mana aja biasanya teh? Banyak. Kita sih sebetulnya udah keliling juga ya. Ada di sini aja nih ya, di Lembang ada dua venue. Dua venue yang kita anggap baik ya. Satu di sini, satu lagi di EC. EC itu Erlankor. Oke. Masih di Lembang juga lah, di Ronias Inn. Oh, di Bandung ada beberapa juga. Ada. Jadi untuk pemain gateball yang baru gabung itu bisa nyari lapangan. Oke. Bisa kumpul dengan klub. Kalau di sini berarti baru terhitung berapa lama nih di Lembang ini? Ini kita baru mulai sebulan lah di sini. Sebulan ya. Terus juga kerasa banget ya jam segini juga mataharinya Iya, pasti. betul, enak sambil banget. moyan ya, lumayan banget. Kalau untuk keluarga sendiri nih apakah juga berminat gitu? Nah, ini nih ceritanya menarik. Oke. Kalau aku ya, awalnya kan pergi karena kan memang nggak kerja kan, jadi udah pasti awal-awal kemana sih gitu kata suaminya, terus gateball, apa sih tuh gateball? Diterangin juga kan nggak ini ya, akhirnya aku telepon Kang Heri, kasih tahu dong ke si ayah gitu gimana. Dan sekarang dia sudah keracunan juga. Dia mulai keracunan main gateball juga. Oke, mungkin juga pemirsa Kompas TV agak penasaran nih Kang, gateball ini tuh gimana sih? Apakah ada perpaduan berbagai macam olahraga atau seperti apa nih? Jadi gini, kalau saya lihat sejarahnya ya, karena bukan pembuat, bukan pencipta. Gateball itu di Indonesia memang relatif masih baru. Tapi nanti bisa wawancara dengan pengurus federasinya ya. Tapi menurut saya dia belum lama, masih baru 8 tahun. Asalnya dari Jepang. Jepang ya awalnya. Awalnya masih di Indonesia. Tapi sekarang saya lihat justru gateball sudah mulai fenomenal gitu. Mulai gampang dikenal. Dan olahraga sendiri yang tadi saya gambarin, di situ ada unsur sportnya, ada persaingan, terus satu lagi ada strategi. Ya. Harus mikir juga berarti Kang ya. Dan itu untuk umur saya nih ya, udah mulai di atas 60. Strategi perlu ya. Biar nggak lemot. Nah itu dia. Kira-kira gitu ya. Jadi berbagai macam usia juga bisa bergabung ya. Pernah nggak sih ada anak-anak kecil bahkan gitu? Ada gitu. Udah mulai. Kemarin tuh ada yang udah sampai ke sini. Anak masih kecil, dia tertarik banget gitu sampai udah punya stick sendiri. Akhirnya dia ngatur jadwal ingin ikut kursus sendiri gitu. Jadi memang dari segala macam usia bisa bergabung gitu ya. Kalau untuk alatnya apakah harganya gimana nih? Mungkin itu yang juga mungkin harus dipahami nih pemirsa Kompas TV. Harga apa nih? Misalkan mulai dari alat-alatnya nih Kang. Itu. Kalau ini gini, menurut saya gateball itu salah satu olahraga yang relatif murah. Relatif murah ya sebetulnya ya. Kenapa? Karena kita pemain hanya butuh satu stick. Satu stick aja cukup ya. Satu stick itu bisa usianya bertahun-tahun. Awet ya. Ya, dia karena dia bukan kayak apa ya, kayak stick golf kan satu ini gitu ya, satu bag gitu. Satu aja cukup ya. Awet lagi ya. Nggak perlu ganti-ganti dan sebagainya. Dan banyak pilihan harga juga. Untuk perawatan juga nggak sulit ya ini? Nggak. Cukup dicuci biasa. Terus juga yang terakhir nih Kang, Mangga untuk mengenai mungkin juga pemirsa Kompas TV yang ingin bergabung dan juga harapannya untuk dari klub ini seperti apa? Mangga, Akang Teteh, bagi dua. Gini, kalau saya lihat gateball ini kan walaupun dia olahraga baru, cukup menarik. Malah justru kita minta masyarakat yuk bergabung di olahraga kami gitu kan. Karena ini olahraga sehat, fun, ya. Dan apa ya?
silaturahmi Happy jangan, banyak-banyak. Ya, ada silaturahmi di situ. Iya, gitu. betul. itu yang nggak mungkin ya. Dan jangan khawatir, gabung di Gateball itu langsung aja kalau ada yang lagi main datang ngobrol biasanya diajak. Oke, langsung diajak masuk klub ya. Jadi kalau misalkan di tempat latihan dimanapun, ketika Akang, Teteh, dan juga teman-teman lagi main, tinggal langsung gabung aja, ngobrol aja langsung berarti ya, Biasanya kita untuk langsung ajak. gabung. Oke, apakah ada medsosnya mungkin Kang Teh? Kita sementara Sementara baru kita ini YouTube-nya baru kita ini udah beberapa kali sih tayang tapi belum dipatenkan. Oke, nanti mungkin pemirsa Kompas TV langsung aja kepoin ya. Ya. Terima kasih banyak Kang Heri, Teh Hoci udah bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar Kompas TV. Semoga sehat selalu dan juga pastinya harus bahagia selalu di masa pandemi ini ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Kang Teh. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini dan kita masih akan lanjut membahas mengenai olahraga gateball. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Jabar.